Perkenalkan dulu, nama saya Fendi. Saya dari PT Sumber Tirta Jika Neoksi, ya. Di sini saya akan sedikit memberikan informasi apa sih perbedaan air oksi dengan air yang lain. Oke. Jadi di sini sudah ada 4 contoh air yang akan saya presentasikan. Sebelah sini tadi ada air rebusan, air mineral, air sebelum direbus, dan air oksi. Kalau kita lihat, kalau kita lihat apa yang ada di depan kita ini kelihatannya sama, tidak ada perbedaannya Bapak Ibu ya. Tapi pada dasarnya air itu memiliki ciri perbedaan yang tidak nampak oleh mata. Nah, maka dari itu nanti kita perlu yang namanya uji. Ya, perlu diketahui bahwasanya tubuh manusia itu mengandung kurang lebih, kalau perempuan itu 60% mengandung cairan, ya. Kemudian kalau tubuh seorang laki-laki itu 65-70% itu mengandung air. Jadi sehat tidaknya manusia itu sebetulnya pada dasarnya itu tergantung dari air yang kita konsumsi setiap hari. Faktor makanan ada, cuman sekian persen. Jadi yang tinggi itu merupakan adalah tergantung dari air yang kita konsumsi setiap hari. Baik, nah dari WHO sendiri, anjuran dari WHO bahwasanya air yang sangat bagus untuk dikonsumsi, ya, itu TDS-nya harus di bawah 200. Apa itu TDS? TDS itu singkatan, Pak, panjangan dari total dissolved solid. Kalau di bahasa Indonesia kan itu jumlah zat terlarut yang ada di dalam air. Kembali lagi kita ke awal, jumlah zat terlarut seperti apa? Kelihatannya air yang ada di depan kita ini sama. Nah, maka dari itu perlu kita uji yang namanya, nanti kita di awal pakai alat yang namanya TDS tadi. Ya, mungkin Bapak-bapak ada yang pernah tahu alat ini sebelumnya? Belum ya? Ini TDS meter. Ini biasanya Dinkes yang punya. Kemudian perusahaan air minum juga ada. Saya minta satu ibu, salah satu bisa maju ke depan sebentar. Ini yang air rebusan. 200 lebih. 200 berapa? 206. 206. Iya. Oke, baik. Ini yang rebusan, yang ini Air mineral mineral 191. 191. Iya. Hampir 200. Kemudian yang sebelum direbus 270. 270. Iya. Lebih tinggi yang direbus ya? Iya. Anu beli enggak ada direbus itu. Itu belum direbus. Iya, lebih tinggi mana? Lebih tinggi yang sebelum Belum direbus. direbus. Oke, baik. Baik, yang ini oksi Oksi 7. 7 ya? Iya. Baik. Jadi sudah ada perbedaannya, Bapak Ibu ya. Dari angka tadi ada yang hampir 200, ada yang 200 lebih, ada yang di bawah 10. Oke. Baik, itu tes yang pertama, Bapak. Kemudian kita tes yang kedua. Bapak Ibu pernah dengar yang namanya air itu bisa menjadi penghantar arus listrik? Ya. Kalau di pelajaran IPA itu semikonduktor. Jadi kalau kita megang air yang ada aliran listrik, maka kita kesetrum ya. Ya. Dari sini akan kita buktikan bahwasanya air itu tidak bisa menjadi penghantar. Buatan sakit. Yang bisa menjadi penghantar itu tadi, Pak, zat terlarut yang ada di dalamnya. Ini saya potong satu urat kabel, Pak, nggih. Ini saya colokkan di sini. Nah, ketika saya gandeng maka lampu nyala. Tapi nanti ketika saya celupkan ke dalam air, saya masukkan ke dalam air, ini tidak saya gandeng, Pak. Tujuannya apa? Nah, biar kita tahu bahwasanya air itu pada dasarnya tidak bisa menjadi penghantar, ya. Dari yang sebelah sini tadi angkanya hampir 200 ya, Bu ya? 206. 200 ya? 206. 206 ya? 206 nyala. Lampu nyala ya. Oke, banyak lampu nyala. Ini yang 109 mendekati 200 Mas ya. Ya, oke. Oke. Bandingan sama yang 200 lebih. Lebih Nyala. terang mana, Bapak? Ini sama yang ini. Ya, lebih terang yang belum direbus. 270 tadi Lebih terang TDS-nya. ini ya, dibandingkan sama oksi. Oksi Sama-sama air ya. 7. Sama-sama air, yang ini nyala, ini tidak nyala, yang ini nyala, dan ini juga nyala. Mungkin Pak Alat mau cepat dong, Bro. Sudah. Sudah. Jelas. Dikira nanti tangan saya sulapan ini. Iya, baik. Nah, Bapak Ibu, ini alat uji yang ketiga namanya electrolyzer. Alat ini fungsinya untuk memecahkan molekul air. Jadi antara zat padat dengan air nanti akan terpisah.
Nah, alat ini akan bereaksi ketika ketemu dengan air yang TDS-nya tinggi. Ya, ketika ketemu dengan air yang TDS-nya rendah, maka dia tidak akan timbul reaksi. Alatnya namanya apa, Pak? Electrolyzer, Pak. Electrolyzer. Ya, tadi yang paling rendah air oksi. Yang paling tinggi Air yang tawar. air tanpa direbus. Ini kanan kiri sama Pak ngadepnya Pak ya, plus minusnya sama. Nanti yang satu akan saya masukkan ke sisi yang lain. Ada reaksi yang ditimbulkan? Bapak Ibu dibantu lihat. Yang mana yang budak Pak? Keruh. Yang sebelum direbus ya. Air oksi ada reaksi napa mboten? Tidak ada. Tidak ada ya. Ya, sudah pasti nggak ada reaksi ya. Biar adil. Yang ini Pak, yang mineral tadi saya masukkan di sebelah kiri ya. Biar adil ya. Ini tadi TDS-nya 199. berarti 197. 197. 197 ya. Iya. Dan ini sebelah kiri ini TDS-nya tadi 270. Mari kita lihat. Wah, keruh. Motor ini mobil ini. Ini jangan sombong. Tak mau gede. Bahasa. Ibu bertendang kau. Baik, oke. Baik, sudah cukup saya kira Pak yang ini ya. Yang penting ada timbul reaksi ya, sudah cukup. Saya ganti yang ini yang sebelum direbus. Ini yang sesudah direbus ya. Electrolyzer. Water electrolyzer. Iya, coba sini. Mas kan itu isi ulang. Di sana air Isi ulang. Biasa ini hewan. Sini hewan itu orang kena. Biasanya kan banyak orang yang minum itu. Tadi sebetulnya kalau ada merek yang paling Sebenarnya kalau bagus ada itu lagi malah malah air isi ulang ya. Lah, Air isi yang ulang isi itu ulang saya 5.000-an nggak ada di itu. sini. Air isi ulang yang 4.000, 5.000 Iya. kan. 5.000 itu. Itu yang dominan dibeli oleh masyarakat. Banyak Yang sering dibeli. Ya sosial emang ada. nanti saya akan jelaskan perbedaannya. Saya kira sudah cukup, gitu. Ini yang sebelum sudah direbus, yang ini mineral, yang ini oksi Pak. Saya mineral tidak mau sebut merek ya Bu ya. Baik ya, Bapak Ibu, dari sini kita sudah ada perbedaan. Yang tadinya di awal kita belum tahu apa sih perbedaan air itu. Kalau secara kasat mata tadi dilihat kita sama, tapi setelah diuji ternyata ini Pak. Jadi angka yang ditimbulkan tadi ada angka 7, ada angka hampir 200, di atas 200, yaitu tadi. Jadi angka yang ditimbulkan ya ini tadi. Jadi zat terlarutnya itu sudah ketemu, sudah muncul. Nah, kalau kita mau uji ya, kita mau uji air yang ada di bumi ini, ketika kita tes maka akan ada cuma timbul 5 warna saja. Ada warna putih, warna jingga, warna hijau. Ada hijau pekat, ada hijau tua. Kemudian ada jingga pekat. Yang ini hijau Pak, kategorinya Pak. Nah, masing-masing unsur yang ada di dalamnya itu memiliki zat sendiri-sendiri, jadi tidak sama. Jadi contoh kalau warna putih itu banyak mengandung zat kapur. Kemudian kalau misalkan warna jingga itu warna yang ditimbulkan itu kandungannya koprum teroksida atau besi teroksida. Besi teroksida itu sama dengan karat. Kalau gitu Pak. Jadi kalau warna hijau ini koprum teroksida. Koprum teroksida itu macam-macam. Contoh limbahnya. Jadi bekas kotoran hewan bisa, kemudian bekas deterjen cucian itu juga bisa di dalamnya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, apa korelasinya dengan kesehatan? Oke. Kita contohkan gini Bapak, kalau kita membeli selang air baru, kemudian kita pakai selama 3 atau 5 tahun, kira-kira apa yang terjadi pada selang? Keraknya banyak, kotorannya yang menempel di dalam Pak ya, Ya. banyak. Padahal selang itu tidak pernah kemasukan hal-hal yang macam-macam selain air. Ya, sama dengan pembuluh darah kita Pak.
pembuluh darah kita ini juga dialiri oleh darah. Darah itu salah satunya sumbernya dari air yang kita konsumsi tiap hari. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwasannya 60-70% itu penyakit yang ditimbulkan dalam tubuh itu bukan dari faktor makanan, tapi air yang kita konsumsi tiap hari. Kenapa kita nggak boleh makan air laut? Karena kandungan natriumnya tinggi. Natrium itu garam, harus disuling dulu. Jadi sama Pak, korelasinya di kesehatan contohnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lain mungkin? Silahkan yang bertanya. Ada. Contoh lagi, loh Pak, terus zat yang kita minum ini larinya kemana? Ada endapan nggak gini, larinya kemana? Bapak Ibu pernah dengerin penyakit yang namanya batu ginjal? Ya. Batu ginjal itu asalnya dari mana batunya Pak? Apa kita makan batu? Endapan yang ada di dalam air, yang ada di dalam ginjal. Jadi awal mulanya berupa air yang kita minum tapi terus menerus endapan itu mengumpul di dalam ginjal. Akhirnya mengeras, mengkristal, akhirnya menjadi batu. Jadilah penyakit yang namanya batu ginjal. Padahal kita tidak pernah makan batu. Setuju sekali. 1 poin. Setuju sekali. Jadi kenapa air oksi ini kan TDS-nya sangat rendah, bukan 0 ya, sangat rendah. Jadi indikator orang sehat atau tidak sebetulnya itu bisa diukur dari air seni, air kencing kita. Ya, air kencing semakin warnanya bening itu semakin bagus. Tapi semakin warnanya gelap atau kuning itu tidak bagus. Jadi Bapak Ibu nanti setelah minum air oksi itu bisa dibuktikan. Dalam satu hari minum sampai 1-5 gelas dalam satu hari ya. Nanti kualitas air kencingnya itu bisa dilihat sebelum dan sesudah minum air oksi. Bisa dilihat langsung efeknya nanti Pak. Itu masalah tadi yang batu ginjal. Kemudian yang tadi masalah kesehatan yang lain, pembuluh darah itu sudah. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain, tidak apa-apa, silakan. Kemampuan membersihkan. Apakah mampu air oksi ini menetralkan residu yang menempel itu tadi? Nah, ada lagi lanjutannya? Ya, bisa. Sudah. Ada yang melanjutkan? Jadi begini, setidaknya air oksi ini tidak memperparah Pak. Jadi kenapa tidak memperparah? Karena tingkat TDS yang dihasilkan, yang kita konsumsi itu semakin lama semakin rendah. Kalau semakin lama tingkat konsumsi kita air ini TDS-nya tinggi, maka tadi contohnya selang tadi, nah menumpuk. Berhubung nih oksi ini TDS-nya rendah, karena tidak ada efek samping nanti di pembuluh darah yang kita minum setiap hari. Jadi seperti itu. Oke. Ada lagi, monggo silakan. Ngomong saya di sini, Bapak Ibu boleh tanya bebas. Perbedaan antara air oksi, air mineral sama air rebusan apa? Saya jelaskan juga. Kalau air oksi ini prosesnya melalui proses. Jadi kalau air rebusan itu kan sama halnya air yang ada di dalam tanah kita ambil kemudian direbus. Ya, Bapak Ibu, setelah direbus kemudian kita konsumsi. Nah, kalau air mineral itu sebelum direbus atau sebelum diminum diolah dulu melalui mesin yang sangat canggih. Ya. Jadi air oksi ini kategorinya secara grade ya Pak, secara tingkatan itu kalau misalkan di bawah itu ada air rebusan, atasnya air mineral, kemudian atasnya lagi air oksi. Jadi air oksi ini melalui proses mineral dulu. Bedanya di situ. Mungkin ada pertanyaan lagi? Air oksi ini boleh direbus nggak Pak? Boleh. Buat kopi, buat mie instan, buat teh dan lain sebagainya, buat susu nggak apa-apa. Malah bagus. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ingin bikin kopi, membuat kopi, kenapa kopi itu terkadang rasa kopinya itu bisa hilang? Karena Bapak Ibu ya, rasa kopi itu diserap oleh kandungan zat terlarut yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ini. Jadi aroma kopinya itu bisa hilang. Tapi kalau Ibu Bapak pakai air oksi, maka akan timbul nanti karena secara pemurnian air itu sudah tidak mempengaruhi rasa khas kopinya. Itu. Jadi nggak tahu. Ada pertanyaan lagi? Monggo, silakan. Monggo, Mbak, Ibu.
kalau nggak ada pertanyaan ini ada dua itu. Yang satu nggak paham, yang satu sudah sangat paham. Jadi perbedaan air oksi ini dengan yang di luar sana dengan air oksigen yang ada tulisannya O2 itu apa? Nah, Bapak, kalau Neo Oksi ini kan kualitasnya sudah air oksi ya. Nah, kebetulan di luaran sana juga sama, banyak merek air yang kualitasnya oksigen. Iya, oksigen. Cuman beda merek. Perbedaannya tadi merek, Pak. Kadang kualitas kandungan oksigennya sama. Bapak Ibu bisa cari air oksi ini kalau di Indomaret itu namanya Super O2. Iya, seperti itu. Ya, itu sama. Satu botol itu harganya berapa, Pak? Sih? Yang bisa seperti itu. Itu setahu saya 9.700 kurang lebih ya kalau beli di apa Euro kan. ya 9.700 kurang lebih harganya. Itu kualitas airnya sama, kurang lebih sama Milagros. beda Pak. Kalau Milagros itu air alkali, air alkali itu satu tingkat lagi di atas air oksi. Kalau jenengan beli Milagros itu satu botol gini harganya 40.000. Botolnya warnanya ungu ya, itu beda lagi. Itu antioksidannya lebih tinggi Pak, makanya lebih mahal. Ya, untuk terapi juga bagus, sama. Cuman kalau itu jenengan minum kolesterol naik ya, minum satu botol langsung turun. Tapi kalau nggak minum nanti bisa naik lagi. Nah kalau jenengan diterapi pakai air oksi ini, insya Allah bisa stabil. Iya. Mungkin 5.000 tapi langsung jadi pusatnya. Ini electrolyzer ini kan sama dengan air direbus ya Pak ya? Beda Pak. Sama. Jadi Beda. kalau jenengan rebus air nggak akan mungkin bisa muncul Bisa kayak gitu. gini. Itu lebih Jadi dari. memang fungsinya untuk memisahkan Pak. Memisahkan kandungan zat padat dengan air ini sudah terpisahkan. Ya. Jadi yang kita minum setiap hari kalau kita nggak tahu kayak gini. Jadi bedanya dengan air rebusan apa? Kalau kita ngerebus air itu tujuannya untuk membunuh kuman dan bakteri. Dan bakteri. Tapi yang namanya polutan itu nggak bisa hilang. Kalau tidak melalui proses air yang sangat canggih, maka nggak akan bisa hilang. Kita untuk merebus itu hanya kuman dan bakteri saja yang mati. Proses yang dilakukan di oksi itu kan menghilangkan residunya ini ya. Iya. Jadi semuanya itu mati Pak. Yang namanya polutan saja sudah nol, sudah nggak ada. Iki kaya iki to oksine. Jadi oksi. Oksine ngene iki Oksinya. bening dhewe. Oksi bening dhewe oksi. Ngene iki lah sing ngombe. Oke, ngene iki. Ya, ngono ya. Ora ngombe oksi yo ngene iki malah.